Jika teman-teman suka pada video ini, silakan teman-teman like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Miss Putri dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat dan tersenyum. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah teman-teman yang soleh dan soleha, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas yaitu sikap bersyukur. Oke, teman-teman penasaran bagaimana sih sikap bersyukur itu dan seperti apa sih sikap bersyukur itu? Untuk lebih jelasnya, silahkan teman-teman simak video pembelajaran yang Miss Putri sudah siapkan dari awal sampai akhir dengan baik ya. Adapun 3 tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai dalam pertemuan kita kali ini. Yang pertama, teman-teman harus mampu mengetahui arti dari bersyukur dengan baik dan benar. Yang kedua, teman-teman harus mampu menerapkan sikap bersyukur dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, teman-teman harus mampu menyebutkan cara-cara bersyukur kepada Allah SWT dengan baik dan benar. Itu dia 3 tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai pada pertemuan kita kali ini. Astagfirullah. Kak, Lia takut, Kak. Iya, Dek, nggak apa-apa. Cuman guntur aja kok. Tapi gunturnya keras banget, Kak. Udah mau maghrib tuh, Dek. Gih, sana mandi duluan. Kaina mau bantu ibu dulu di dapur. Iya, Kak. Ya, mati lampu. Ibu. Tenang dulu ya, Dek. Coba Kak Ina, tolong ambilin senter yang di atas kulkas ya, Kak. Iya, Bu. Kayaknya baterai senternya udah habis deh, Bu. Astagfirullah. Ya udah, Kak. Kayaknya kita masih ada lilin. Sementara kita pakai lilin aja dulu ya, Kak. Baik, Bu. Alhamdulillah, walaupun mati lampu gini, kita masih bisa makan malam. Alhamdulillah, Kak. Ya sudah, karena ini masih mati lampu,
Kak Ina dan adik tidur duluan aja ya, biar ibu yang nungguin listriknya nyala. Tapi Leo belum mau tidur, Bu. Tidurnya nunggu lampunya nyala aja ya, Bu. Emangnya Leo belum ngantuk ya? Ngantuknya cuma sedikit kok, Bu. Hehehe. Halah, paling juga karena takut, Bu. Kan Ade paling takut sama kegelapan. Hahaha. Kak Ina nih. Aduh, iya deh, ampun. Hehehe. Ya sudah, kalau gitu kalian bantu ibu beresin piringnya dulu. Setelah itu, kita bertiga bubuk bareng di kamar ibu. Gimana? Yeay, asik. Kalau gitu Leo berani, Bu. Dasar. Wah, Ibu. Gak apa-apa dek, cuma guntur kok. Iya, nggak usah takut, Dek. Kan ada ibu sama Kak Ina di sini. Iya, Kak. Bu, kenapa ya hujan itu nyeremin? Nyeremin gimana dek? Iya, deres banget. Gunturnya juga kencang. Leo benci hujan deh, Bu. Kita nggak boleh loh membenci hujan dek. Biar bagaimanapun, hujan juga adalah ciptaan Allah yang harus kita syukuri. Hujan itu membawa keberkahan untuk semua makhluk hidup yang ada di bumi. Selain itu, waktu yang mustajab agar doa kita terkabul, salah satunya adalah di saat hujan turun. Berarti kalau kita berdoa waktu lagi hujan, doa kita bisa terwujud ya, Bu? Insya Allah dek. Lagian, gak semua negara bisa dapat hujan loh, Dek. Malah ada yang sampai kekeringan karena di negaranya gak pernah turun hujan. Jadi mereka kesusahan deh karena gak ada air. Minum pun jadi susah. Tanaman juga pada gak bisa tumbuh subur. Akhirnya banyak yang meninggal karena kelaparan. Makanya kita harus bersyukur masih dikasih hujan, Dek. Astagfirullahaladzim. Iya, Kak. Mulai sekarang, dia bersyukur banget sama hujan. Alhamdulillah. Tapi kalau sama Guntur, masih takut gak, Dek? Masih sih sedikit. Hehehe. Hahaha, dasar Leo. Alhamdulillah, udah nyala. Yeay, asik. Lampunya udah nyala. Hehehe. Nah, itu dia tadi video yang sudah Miss Putri persiapkan untuk teman-teman lihat berkaitan dengan sikap bersyukur. Nah, kira-kira dari video tersebut, teman-teman, apakah bisa sudah menyimpulkan pengertian dari bersyukur? Oke, baik. Nah, kita akan membahas tentang pengertian bersyukur. Arti bersyukur. Bersyukur ini memiliki arti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan nikmat yang sangat banyak kepada hambanya. Nah, kita sebagai hamba Allah yang baik, maka kita sudah seharusnya kita bersyukur terhadap nikmat Allah, karena nikmat Allah itu jumlahnya sangat banyak dan kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah tersebut. Nah, seperti
sudah di Allah tuliskan di dalam Al-Quran surah ayat 34 di dalam Quran surah Al-Baqarah, yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Jadi sudah sangat jelas bahwa nikmat Allah yang berikan kepada kita itu sangatlah banyak. Dicontohkan di dalam video tadi, yaitu nikmatnya berupa hujan. Hujan yang Allah berikan merupakan hujan yang memberi rahmat kepada umatnya. Karena dengan hujan banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Nah, salah satunya seperti yang tadi di video. Adapun nikmat-nikmat Allah yang lain yang bisa kita rasakan, yaitu misalnya pada diri kita, mulai dari penciptaan anggota tubuh, kemudian kita diberikan nikmat sehat, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah beberapa nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita diwajibkan untuk bersyukur kepadanya. Seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa nikmat Allah itu sangatlah banyak. Nah, sekarang mari kita perhatikan bersama nikmat Allah yang ada pada diri kita sendiri. Oke, di layar teman-teman bisa lihat gambar yang sudah Miss Putri siapkan ketika ada dua orang, laki-laki dan perempuan, sedang menatap alam yang sangat luas, yang sangat indah. Nah, apakah teman-teman bisa memberikan kesimpulan mengenai gambar tersebut? Ya, betul sekali. Karena dalam tersebut bisa kita gambarkan Allah memberikan mata kepada kita. Karena ketika Allah memberikan mata kepada kita, dengan mata kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah. Kita bisa melihat ciptaan-ciptaan Allah yang sangat indah. Nah, dari situ maka kita harus menggunakan mata kita dengan baik dan dengan benar, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Dan masih banyak lagi nikmat lain yang Allah berikan pada diri kita, seperti dengan memberi kita telinga, kemudian dengan memberi kita mulut, dan memberi kita tangan, yang seharusnya semuanya kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai menerapkan sikap bersyukur dalam kehidupan sehari-hari sebagai penerapan dari surah Ibrahim ayat 7. Oke, teman-teman ingin tahu surah Ibrahim ayat 7 itu berisi tentang apa? Adakah kaitannya dengan sikap bersyukur? Oke, silahkan simak penjelasan yang akan Miss Putri sampaikan. Oke teman-teman bisa perhatikan layar yang teman-teman lihat. Di sini Miss Putri sudah menyiapkan Quran surah Ibrahim ayat 7 yang bisa teman-teman lihat dengan baik. Nah, di mana Quran surah Ibrahim ayat 7 ini berisi atau memiliki arti, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Itu dia bunyi dari Quran surah Al-Baqarah ayat 7. Nah, teman-teman yang soleh dan soleha, berdasarkan Quran surah Ibrahim ayat 7 tersebut, sebagaimana hamba yang soleh dan taat kepada Allah, maka sudah seharusnya kita selalu bersyukur kepadanya. Karena orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, maka Allah akan menambahkan nikmatnya itu. Sedangkan kalau misalkan orang tersebut tidak mau bersyukur, maka atas nikmat yang dikaruniakan kepadanya, maka Allah akan mengazabnya. Jadi surah Ibrahim ayat 7 tersebut mengajak kita untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah. Karena dengan kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Sedangkan sebaliknya, jika kita tidak mau bersyukur, maka Allah akan berikan azab kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi senantiasa kita harus selalu bersyukur ya teman-teman ya. Nah, setelah tadi teman-teman diwajibkan untuk selalu bersyukur, lantas bagaimana kira-kira cara kita bersyukur kepada Allah ya? Ada yang tahu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Oke, baik. Supaya teman-teman lebih mengetahuinya, Miss Putri akan berikan penjelasan bagaimana cara-cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Simak penjelasannya ya. Nah, baik teman-teman, Miss Putri akan menjelaskan cara bersyukur kepada Allah. Cara bersyukur kepada Allah itu ada 3 macam teman-teman. Apa saja ya? Yang pertama, bersyukur dengan hati.
Nah, maksud dari bersyukur dengan hati, yaitu hati kita selalu merasa senang atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang diberi nikmat oleh Allah, maka hatinya akan selalu merasa senang, apapun jenis nikmat itu, dan selalu ia syukuri. Nah, itu tadi yang pertama, cara bersyukur kita kepada Allah, yaitu bersyukur dengan hati. Nah, yang kedua, yaitu bersyukur dengan lisan. Maksudnya apa sih bersyukur dengan lisan itu? Nah, bersyukur dengan lisan yaitu memuji kebesaran Allah karena telah memberikan nikmat yang banyak. Orang yang telah menerima nikmat dari Allah, selain mereka akan senang, mereka juga akan mengucapkan terima kasih. Lantas, berterima kasih kepada Allah itu bisa kita ucapkan dengan kata apa ya? Nah, berterima kasih kepada Allah itu bisa kita dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin atau dengan teman-teman melakukan sujud syukur. Adapun cara yang ketiga yaitu bersyukur dengan perbuatan. Oke, bersyukur dengan perbuatan yaitu memanfaatkan nikmat yang diperoleh sesuai dengan tujuan pemberiannya. Misalnya seperti berikut ini. Yang pertama, nah, Allah atau kita diberikan tubuh yang lengkap dan sempurna. Nah, sudah seharusnya tubuh yang lengkap dan sempurna kita gunakan untuk beribadah kepada Allah atau untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kemudian yang kedua, ketika kita diberikan harta yang banyak, harta yang lebih, nah, sudah seharusnya harta tersebut kita gunakan untuk menyantuni orang yang tidak mampu. Nah, itu contoh dari penerapan cara bersyukur dengan perbuatan, yaitu dengan memanfaatkan nikmat yang diperoleh itu sesuai dengan tujuan pemberiannya. Jadi, kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Setelah teman-teman menyimak penjelasan dari awal sampai akhir, Miss Putri akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab berdasarkan video yang sudah teman-teman amati tadi. Nah, kelima pertanyaan ini berkaitan dengan materi mulai dari pengertian bersyukur, mengenai penerapan bersyukur, dan cara-cara bersyukur kepada Allah. Silahkan teman-teman tulis soalnya pada buku tugas teman-teman, kemudian teman-teman jawab dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang telah teman-teman simak, dan bisa juga teman-teman untuk lebih memperjelas, teman-teman bisa lihat materi tentang bersyukur pada buku paket yang sudah teman-teman pegang di halaman 127 sampai dengan 129. Silakan kerjakan tugasnya dengan baik ya teman-teman. Itu dia tadi pemaparan materi yang sudah Miss Putri sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dengan baik ya, dan teman-teman bisa menguasai apa yang sudah kita bahas bersama-sama. Oke, baik teman-teman, dan Miss Putri harapkan teman-teman dapat mengaplikasikan apa yang sudah teman-teman pelajari di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita cukupkan pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan perintahnya ya. Oke, Miss Putri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.